Risma tampak santai berjalan begitu menuju ke TPS 016 di Surabaya, Jawa Timur. Mas Vincent, kalau kita bicara soal Tri Risma hari ini, bagaimana soal ketokohan Risma di sana begitu dalam kaitannya dia menjadi calon gubernur yang melawan juga petahana dan juga ada Bu Lulu begitu. Ya, kita bicara Bu Tri Risma ini sebenarnya beliau sangat menarik juga ya kalau kita diskusikan karena beliau kan waktu namanya muncul ke publik secara kuat itu kan ketika menjadi wali kota Surabaya dan stylenya gitu ya Mas. ya, stylenya kita lihat memang cukup menunjukkan bahwa dia adalah ya orang Jawa Timur ya yang atau Surabaya gitu ya yang cenderung menunjukkan sikap yang ya apa adanya terbuka. Tapi di luar itu kan sebenarnya ada prestasi-prestasi yang juga beliau bisa tunjukkan gitu ya. Nah, kembali lagi adalah kalau memang bicaranya cukup Jawa Timur berarti akan kita lihat sejauh mana efek dia bisa menyaingi Bukofifa di Jawa Timur itu gitu. Oke, karena pesaingnya dalam data Litbang Kompas itu adalah Bu Hovifah dan Mas Emil Dardak begitu ya Mas, sebagai petahana. Oke. Tapi kalau misalkan kita bicara soal apa yang sudah Bu Risma ini perbuat begitu, apakah cukup begitu Mas? Ya memang nanti kan akan hari ini yang menjadi penentuan ya Mas ya. Tapi apakah ada pengaruhnya begitu Mas, meskipun melawan ya orang kuat begitu karena sudah tertoreh lah prestasi setelah menjadi gubernur sebelumnya. Ya, karena kalau kita bicara sebenarnya mungkin masalah utama dari Bu Risma ini kita lihat adalah sebenarnya tantangan ya, bukan masalah ya. Itu adalah memang waktu ya. Bagaimana waktu dia dicalonkan itu kan memang kan lebih sedikit di belakang. Waktunya ya Mas? Iya, itu sangat pengaruh ya Mas? Ya, karena kan masyarakat tentu sebelum dia menjatuhkan pilihan kan perlu untuk mengenal ya. Melihat rekam jejak. Betul, melihat sosoknya. Mengenal itu dalam konteks bahwa tahu bahwa memang sosok ini akan maju sebagai calon gitu ya. Nah ini kan butuh sosialisasi gitu ya. Butuh waktu untuk menyampaikan kepada calon-calon pemilih ini bahwa memang Bu Risma menjadi calon gitu. Nah ini memang menjadi krusial karena memang kan dalam perjalanan kan ini butuh waktu ya karena ada dinamika politik antara partai pengusung mana yang akan bergabung dengan yang mana gitu sehingga ini menjadi hal yang menantang di pencalonan karena itu juga berefek pada waktu nanti kan gitu di belakang. Oke Mas, tapi kalau kita bicara soal sosok Risma atau ketokohannya si Risma ini begitu ya Mas ya, apakah cuma karena dia begitu terlambat begitu ya Mas dibandingkan dengan dua paslon yang lain gitu begitu ketika mendaftar? Apakah itu kemudian menjadi pengaruh pada saat elektabilitasnya lebih barangkali lebih rendah gitu dibandingkan dengan katakanlah petahana? Ya itu pertama berpengaruh, tapi yang kedua kan apa yang terjadi pada dinamika pemilu itu kan juga perlu penting untuk dilihat gitu ya menjelang pilkada ini. Artinya masyarakat juga kan selain tadi mempertimbangkan soal tokoh kan dalam arti tadi ya kita bisa bicara tokoh itu sebenarnya dari dua kutub yang rasional dan kurang rasional gitu. Kalau kita bicara rasional ya kita bicara soal rekam jejak tokohnya, visi misinya atau program-programnya gitu. Tapi kan kadang masyarakat juga ditarik dari sisi yang kurang rasional misalnya cara orang berbicara, cara dia menyampaikan sesuatu, tampilan fisiknya itu kan juga berpengaruh. Gitu. Walaupun mungkin Bu Risma terlihat tegas dan seterusnya, tapi mungkin ada sisi lain juga yang dilihat karena kalau dari hasil survei kita ini menjadi semacam tarik-tarikan. Ada yang memang suka dengan gaya itu, ada yang melihat ini sebagai sesuatu yang menjadi catatan gitu juga misalnya. Oke, Mas Vincent, kita lihat dulu di visual terkini saat ini ada Tri Risma hari ini yang dalam perjalanan menuju ke tempat pemungutan suara berjalan begitu bersama warga dan menyapa sejumlah warga yang ia temui pada saat berpapasan di jalan. Sebelumnya kalau Anda lihat tadi juga ada visual yang menggambarkan perjalanan itu adalah visual dari Deddy Mulyadi yang sedang menuju ke Purwakarta. Sekarang ini visualnya menuju ke Tri Risma hari ini yang kembali lagi dan lagi menyapa warga yang
terlihat sedang mengabadikan momen ya perjalanan Tri Risma hari ini menuju ke tempat pemungutan suara. Dia begitu santai, rileks begitu ya Mas Vincent ya, datang seperti percaya diri ya Mas Vincent. Bagaimana Anda melihat nih Bu Risma menuju ke TPS? Ya ini kan perjalanan kandidat menuju TPS atau juga peneliti berkeliling di wilayah-wilayah ini kan juga bagian dari bagaimana dia sebenarnya menunjukkan diri gitu ya. Ini kan bagian dari dia menampilkan bagaimana gestur-gesturnya dia, bagaimana kalaupun nanti dia memang akan menjadi pemimpin itu kan dimulai dari sekarang gitu kan. Ini bagian dari juga mungkin bahasa sederhananya promosi ya, maksudnya promosi. Dan ini kan menjadi menentukan karena ini detik-detik terakhir waktunya kan sangat mepet bagi pemilih itu untuk mempertimbangkan lagi nih pilihannya. Udah mulai harusnya nih Mas ya? Bahkan udah mulai, ada beberapa pemilih yang udah datang ke TPS gitu. Oke. Ini juga visual terbaru Mas Vincent. Bagaimana ini situasi di TPS? Nampak warga sudah datang begitu ya Mas, sudah 7:12, sudah mulai dilakukan pencoblosan gitu atau pemilihan suara. Mas Vincent, kalau kita bicara soal ketokohan begitu ya, kalau kita bicara siapa yang mengusung satu paslon ketika dibandingkan dengan elektabilitas si parpol itu sendiri, lebih berpengaruh yang mana terhadap paslon yang saat ini akan dipilih oleh masyarakat? Oke, kita bicara ketokohan kan tadi bahwa ada tokoh yang maju sebagai calon ya, ada calon gubernur, ada calon wakilnya, ada calon bupati, ada calon wakil bupati dan seterusnya. Tapi kan dalam perjalanan kita melihat bahwa kita bicara ketokohan, orang ketika melihat seorang kandidat itu juga melihat di belakang dia itu siapa yang mendukung begitu kan, siapa yang muncul sosoknya gitu ya. Nah ini kan juga upaya-upaya ini kan dalam perjalanan kita lihat dilakukan oleh masing-masing pasangan calon di berbagai wilayah untuk mencoba istilahnya apa ya, membranding gitu ya, atau membuat dirinya ditangkap oleh masyarakat, itu didukung oleh calon-calon yang mungkin menurut mereka atau menurut pandangan publik itu masih menjadi pengaruh gitu. Seperti kita misalnya sosok-sosok nasional ya, kita lihat kan belakangan misalnya ada mantan Presiden Jokowi, ada juga mungkin Pak Prabowo gitu yang menunjukkan istilahnya endorsement lah ya terhadap tokoh-tokoh ini gitu. Bahwa pertanyaannya kan tentu apakah ini berpengaruh gitu ya. Berpengaruh dalam arti bahwa kalau dari hasil survei dari beberapa wilayah yang kita lakukan terakhir gitu ya, itu ada angka sekitar 40% misalnya untuk kedua tokoh ini gitu. Itu kan artinya ada pengaruh bahwa masyarakat memandang tokoh ini memang menjadi pertimbangan dalam memilih. Tapi kita juga tidak boleh lupa sebenarnya 40% yang lain itu sebenarnya juga tidak mempertimbangkan gitu. Artinya masyarakat sebenarnya ketika melihat political endorsement yang sekarang ini kita lihat di lapangan itu sebenarnya dalam posisi yang sebenarnya terbelah juga. Ada sementara calon pemilih yang memang melihat ini sebagai sesuatu yang penting, ada sebagian lain yang ya tidak dipertimbangkan gitu. Oke, apa sih Mas sebenarnya yang dari sudut kacamata peneliti begitu ya, melihat bahwa kok pemilih itu sangat amat bisa tergantung dengan misalnya elektabilitas partai atau siapa yang mengendorse satu paslon ketimbang dia memang ya percaya diri aja gitu sebagai seorang pemilih, oke saya mau milih yang ini tanpa perlu melihat embel-embel di belakangnya Mas Vincent. Iya, kalau kita bicara Indonesia ya dan secara umum mungkin di wilayah-wilayah Asia Tenggara dan mungkin di Asia gitu ya kan kita memang tipe secara kultural masyarakatnya itu kan sebenarnya masyarakat yang hidup secara komunal gitu. Sementara kita juga punya visual dari Surabaya, Jawa Timur. Ada calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma hari ini yang sudah menggunakan hak pilihnya sebagai warga Jawa Timur di Pilkada serentak 2024, Saudara. Ini adalah calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma hari ini yang sudah menggunakan hak pilihnya di Pilkada serentak 2024. Terlihat setelah selesai memasukkan surat suara, kemudian Risma ini langsung menunjukkan jari kelingkingnya yang sudah dicelupkan tinta. Tanda bahwa sudah menggunakan hak pilih. Sudah menggunakan hak pilihnya di Pilkada serentak 2024.
Ya, sepertinya pagi ini memang kalau kita melihat bahwa untuk wilayah Jakarta, Jawa Timur, ini sudah banyak calon gubernur dan juga calon wakil gubernur yang sudah berpartisipasi aktif sejak pagi untuk langsung datang ke TPS dan melakukan atau menggunakan hak pilihnya, Adisti ya. Karena memang ya kalau kita lihat hampir masing-masing pasangan calon ini biasanya menggunakan hak pilihnya memang sudah sejak TPS ini dibuka ya biasanya begitu. Jadi kita akan lihat bagaimana perkembangan terkini di lapangan. Visual yang Anda saksikan ini adalah visual dari Surabaya, Jawa Timur. Calon gubernur nomor urut 3 Tri Risma hari ini. Mereka janjian sendiri jam 7. Kalau aku kelamaan kan kasihan mereka nunggu. Iya kan? Pasti juntuh ya Bu ya? Oh iya, Gusan duduk sana. Enggak ada. Orang kita, apa namanya, kita juga jarang ketemu kok. Hampir enggak pernah ketemu kecuali ada apa gitu, ada acara apa. Kalau enggak pernah ketemu. Tadi ada komunikasi nggak Bu setelah ini? Video call atau gimana? Enggak ya, nanti kalau biasanya kalau perlu Gusan ngubungi, kalau saya perlu saya ngubungi Gusan, gitu aja. Atau mungkin ada rencana mampir dari Kediri nanti? Enggak rasanya, enggak, karena udahlah ini sudah apa namanya di Laukur Mahfud itu sudah jelas kok, di sana sudah tertulis siapa ngapain. Ya ini koyo opo aja, koyo manten anyar gitu aja, terus kemana harus berjuang, enggak lah. Ini malah saya ngomong sama Gusan tahu nanti sekarang kita kampanye paling tidur di rumah itu 1 jam 2 jam Pak di rumah. Saya katakan, nah saya ngomong nanti kalau jadi gubernur kita mereka bisa tidur di rumah aja bilang gitu. Jadi apa namanya ya kondisinya Jawa Timur cukup besar kan, cukup luas dan kondisinya beberapa daerah memang harus butuh perhatian. Saya katakan begitu sama jadi karena itu ya sudah nanti saya ngomong sama Gusan tak ajari dulu cara membaca anggaran. Setelah itu kita jalan pisah lagi ya Gus, soalnya 5 tahun itu enggak lama untuk program-program yang memang kita buat gitu ya. Jadi enggak lama itu. Bahkan saya harus ngitung stagingnya, misalkan untuk yang bangun apa namanya terowongan itu saya harus ngitung waktunya supaya ya minimal ada Trenggalek Pacitan itu yang cukup berat, itu nanti bisa apa namanya bisa terrealisasi dalam waktu 5 tahun kayak gitu. Nah itu yang coba saya hitung stagingnya itu, jadi maksudnya nggak panjang dan ya memang nggak boleh berhenti di mana-mana ada sehingga saya harus nyiapkan itu kalau tiba terjadi kayak kemarin kemarau panjang, kita kan nggak tahu ramalannya tahun ini kayak apa itu. Nah saya harus nyiapkan itu karena itu berat, kasihan mereka. Bahkan kemarin saya kampanye itu banyak yang Bu saya sudah 4 hari nggak mandi kayak gitu ya. Jadi apa namanya memang nggak apa namanya nggak mudah ini, nggak mudah gitu ya. Tadi pas iyalah, ini mau apa emang aku? Tahu ikan Bu biasanya sudah. Ini ngambil Izin Bu, perkatakan target suara pada Pilgub tahun ini berapa persen Bu? Partai ya. Aku aja nggak pernah punya target.